Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, firman kehidupan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Titus 2 ayat 11. Kasih karunia dan keselamatan nyata. Seseorang bertanya pada kawannya, apakah benar Tuhan Allah ada di dalam dunia ini? Kawannya itu menjawab, benarlah. Kalau benar Tuhan Allah ada, mengapa di mana-mana ada dosa dan kejahatan merajai? Justru karena Tuhan Allah adalah, maka kita dapat membedakan, memilih mana yang baik untuk dilakukan dan yang jahat, dosa untuk dihindari. Roh Tuhan diberikan kepada kita, firman-Nya mengajar kita percaya dan berbuat yang benar. Dasar orang kereta, ini adalah istilah yang mengejek bagi orang yang bersikap jahat, binatang buas, pembohong, dan pelahap yang malas, tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik, keji, dan durhaka. Orang di kereta mengaku mengenal Tuhan, tetapi perbuatannya menyangkal Tuhan. Paulus meninggalkan Titus di kereta untuk melayani dan membimbing orang Kristen, terutama memberi perhatian kepada para penatua agar hidup di jalan Tuhan, tidak bercacat, tertib, dan suci, tidak mengikuti cara hidup orang kereta. Seorang penatua tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, dan tidak serakah. Pola hidup yang demikian harus diterapkan sebagai tanda bukti kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia Allah menyelamatkan manusia sudah nyata. Semua orang yang percaya Yesus Tuhan Juru Selamat, baik orang tua, pemuda, hamba, mendapat didikan dan ajaran yang sehat. Para laki-laki tua hidup sebagai orang yang terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, kasih, dan ketekunan. Lalu para perempuan tua hidup sebagai orang yang beribadah, tidak tukang fitnah, tidak pemabuk, tetapi pengajar yang baik, mendidik perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, dan rajin mengatur rumah tangga, baik hatinya, tunduk kepada suaminya. Orang-orang muda terdidik menguasai diri dalam segala hal. Titus sendiri sebagai pemberita Injil, hidupnya menjadi teladan dalam berbuat baik, jujur, dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Itulah tanda nyata bahwa kasih karunia Allah menyelamatkan manusia sudah nyata. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita terima nyata, pasti membawa kita kepada suatu perubahan baru dan menyelamatkan. Kasih karunia itu mendidik, mengajar, menuntun orang percaya untuk meninggalkan kefasikan dan hal-hal duniawi. Perenungannya bagi kita semua, apakah dalam keseharian kita nyata bahwa kasih karunia Yesus Kristus menyelamatkan? Sungguh nyata saat kita hidup adil, taat sekarang. Di mana ada kasih dan keadilan, pengharapan, di situ nyata kasih karunia menyelamatkan semua menjadi sungguh-sungguh ada. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, kami percaya akan kebenaran firman-Mu. Kasih karunia menyelamatkan manusia sudah nyata di dalam kehidupan kami. Ketika kami percaya dan menerima kasih karunia itu, itulah yang memampukan kami Tuhan untuk selalu bisa melakukan yang benar dan menjauhkan diri dari tindakan kefasikan dan kejahatan. Tolong kami Tuhan untuk terus mempercayai kasih karunia Allah yang menyelamatkan kami itu ada senantiasa di dalam keseharian hidup kami. Dan biarlah hidup kami menjadi tanda kasih karunia-Mu dimanapun kami berada. Berkati Tuhan seluruh orang-orang yang percaya kepadamu, setia dan taat melakukan kehendak-Mu yang benar. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarlah doa kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Yesus memanggil kita hari ini, saat ini.
HKBP. Bersinarlah, kobarkanlah, kita surat Kristus, amanat cinta kasih Allah bagi dunia. Tua muda bangkit bersama, bulatkan tekad bersatulah, kuatkan iman, terima kuasa Rohul Kudus, hidup benar jadi teladanlah. Sening HKBP, bersinarlah, kobarkanlah, dengan rahmat Tuhan kita wujudkan keadilan perdamaian. Bebaskanlah mereka yang sengsara terbelenggu menderita dari dosa kekelaman dunia. Kobarkan sendi HKBP, bersinarlah jadi terang dunia bagi seluruh ciptaan Allah, hidup beriman adil dan